Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan, dan semoga anak-anak saya dan kita semua dijauhkan dari segala penyakit. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari bab baru, yaitu tentang penyebaran dan pemusatan data. Hal ini adalah merupakan bagian dari materi statistika yang pernah kamu pelajari pada kelas-kelas sebelumnya. Mungkin di SD, di kelas 7 kamu sudah pernah belajar tentang materi ini. Nah, sekarang kita akan memperdalam dan akan memahami lebih lanjut bagaimana tentang statistika. Nah, adapun tujuan pembelajaran ini adalah kamu diharapkan mampu memahami apa yang dimaksud dengan penyebaran data yang di dalamnya itu termasuk min, modus, dan median. Nah, kemudian kalian diharapkan bisa mengerjakan atau menyelesaikan soal yang berhubungan dengan min, modus, dan median. Yang kedua, ada yang disebut dengan penyebaran data, ya. Penyebaran data ini menyangkut tentang kuartil dan jangkauan. Nah, tujuan yang selanjutnya adalah kamu mampu memahami pengertian dari jangkauan itu apa sih? Kemudian apa sih pengertian dari kuartil? Nah, selanjutnya kamu bisa menyelesaikan permasalahan atau soal-soal yang berhubungan dengan kuartil dan jangkauan. Nah, anak-anak, setelah kamu memahami tujuan ini, kamu akan lebih semangat untuk belajar dan kamu termotivasi untuk memahami tentang statistika ini dengan baik. Baiklah, anak-anak, misalkan melanjutkan pelajarannya. Yang pertama adalah tentang pemusatan data. Ya, pemusatan data. Nah, ukuran tendensial dalam pemusatan data adalah ada 3, yaitu yang pertama min atau min ini seringkali diartikan dengan nilai rata-rata atau sering juga orang sebut dengan rataan hitung. Nah, rataan hitung berarti apa itu namanya? Kalau dikatakan dibagi rata, berarti semuanya harus dapat sesuai dengan bagian masing-masing. Nah, min itu dapat dihitung dengan rumus jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data. Nah, contohnya ada nilai diketahui nilai dari sekelompok anak yaitu 7, 8, 6, terus 5, 7, 8, 6, 9, 8, 5. Nah, sekarang kita
akan menghitung berapa sih nilai rata-rata dari sekelompok anak tersebut, ya. Nah, minnya gimana? Minnya tadi rumusnya adalah jumlah data per banyak data. Artinya semua data itu dijumlahkan, terus dibagi berapa sih datanya gitu ya. Nah, kita jumlahkan jumlah data berarti 7 tambah 8 tambah 6 tambah 5 tambah 7 tambah 8 tambah 6 tambah 9 tambah 8 tambah 5 dibagi berapa nih banyak datanya? Datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kita bagi 10. Nah, kita jumlahkan semuanya. Setelah kita jumlahkan jumlahnya ada 69 dibagi 10, berarti nilai rata-ratanya adalah 6,9. Nah, begitu. Nah, Miss harap nanti setelah ini kamu buka rapot kamu semester 1. Nah, terus kamu hitung nilai rata-rata kamu itu berapa sih dari pelajaran semester 1. Kan di sana ada mata pelajaran dari agama, bahasa Indonesia, IPA, IPS sampai seterusnya berapa mapel. Nah, nanti kamu lihat nilai akhirnya berapa, kamu jumlah, terus kamu bagi berapa mapel, itulah nilai rata-rata kamu, pencapaian kamu dalam satu semester tersebut. Nah, anak-anak maaf sebelumnya ini Miss tadi sudah sempat video tapi mungkin hilang entah kemana gitu ya. Nah, yang kedua sambungan dari min itu disimbolkan dengan X ya, X ada garisnya di atas. Nah, seperti ini kalau min X. Nah, ini simbol dari min ya, mana tahu nanti kamu lihat ya. Nah, kedua, modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul dari nilai sekelompok anak. Nah, yang sering muncul, yang banyak, nilai yang banyak itu nilai berapa? Nah, gitu. Nah, contohnya data dari sekelompok anak 7, 8, 6, 5, 7, 8, 6, 9, 8, 5. Maka modusnya adalah kita lihat kalau nilai 7 ada 2, nilai 8 ada 3, nilai 5 ada 2, nilai 9 ada 1. Berarti yang paling banyak itu muncul adalah nilai 8. Jadi modusnya adalah nilai 8. Jadi ingat, kalau teman-teman kamu di kelas suka cari muka, itu sering dibilang modus nih modus. Nah, berarti dia itu sering muncul lah gitu ya. Nah, ketiga, median. Median ini adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Ada syaratnya yang harus kamu ikuti, urutkan dulu ya, diurutkan naik dari terkecil sampai ke terbesar. Nah, nanti datanya dibagi 2, nilai yang di tengah itu adalah nilai tengahnya. Kalau kebetulan ada 2 di tengah, kalau biasanya kalau 2 di tengah itu data genap, berarti yang 2 itu kamu jumlahkan terus bagi 2. Tapi kalau ganjil hanya 1, berarti itu sudah pasti nilai tengahnya. Nah, contoh data dari nilai sekelompok anak ini 7, 8, 6, 5, 7, 8, 6, 9, 8, 5. Nah, mediannya adalah tahap pertama yang kamu lakukan adalah kamu harus urutkan dulu. Urutkan dari yang terkecil. 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9. Setelah itu kamu lihat nih. Kamu bagi tengah datanya 1, 2, 3, 4. Dari sini juga 1, 2, 3, 4. 4 di sini, 4 di sini. Nah, nilai tengahnya berarti ini 2 ini tersisa. Nah, nggak bisa kita ambil ini, kita ambil ini, terus kosong, nggak boleh ya. Nah, berarti ini data genap. Tadi ini ada 10 data, jadi genap. Nah, jadi ini kita jumlahin 7 tambah 7 bagi 2. Jadi mediannya adalah 7. Tapi sekiranya ini data tunggal yang tersisa hanya 1, itu sudah dipastikan bahwa
itu yang tersisa adalah mediannya. Nah, sekarang kita masuk ke penyebaran data. Nah, penyebaran data ini menyangkut range, atau range itu artinya jangkauan, ya, jangkauan. Yang kemudian kedua adalah kuartil, ya, kuartil. Nah, jangkauan atau range itu adalah selisih data terbesar dan terkecil. Kalau dikatakan selisih berarti ada pengurangan, berarti rumusnya range itu adalah data range atau jangkauan adalah data terbesar, karena ada kata selisih berarti kurang, data terkecil, gitu ya. Nah, misalkan ada sekelompok data. 6, 8, 5, 10, 7, 3, 11. Maka range-nya gimana sih ngitungnya? Range atau jangkauan, rumusnya adalah data terbesar. Data terbesarnya itu coba kita cek. Yang paling gede itu adalah 11. Yang paling kecil berapa sih? Nilai 3 kurang 3. Berarti jangkauannya adalah 8. Nah, seperti itu. Pokoknya kalau menentukan jangkauan itu adalah data terbesar dikurang data terkecil. Selanjutnya anak-anak kita akan mempelajari tentang kuartil. Nah, apa sih itu kuartil, ya? Kalau tadi median itu adalah nilai tengah, berarti nilainya datanya itu dibagi menjadi 2 bagian, terus pas pertengahan itu adalah median, tapi syaratnya diurut dulu datanya, urut naik dari kecil sampai besar. Nah, sekarang kuartil itu adalah data-data yang dibagi menjadi 4 bagian. Sekumpulan data yang dibagi menjadi 4 bagian. Nah, ibarat ada sebuah garis, ya, kita bagi menjadi 4 bagian. Ini bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat. Berarti ada 1, 2, 3 garisnya pembatasnya. Nah, pembatasnya ini disebut dengan kuartil, ya, kuartil. Jadi kuartil itu ada 3, yaitu kuartil 1 disimbolkan dengan Q1, kuartil 2 disimbolkan dengan Q2, kuartil 3 disimbolkan dengan Q3. Nah, kuartil 1 sering disebut dengan kuartil bawah, kuartil 2 sering disebut dengan kuartil tengah, atau ini nama lain dari median, sama aja dengan median, nilai tengah. Dan kuartil 3 disebut dengan kuartil atas. Nah, yang mau saya ingatkan, kuartil itu adalah di mana data-data tersebut dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, jadi ada Q1, Q2, Q3. Nah, oke. Nilai kuartil bagaimana cara menghitungnya? Nilai kuartil dapat dihitung dengan letak Q1 atau disebut kuartil 1 simbolnya Q adalah data K I per 4 kali dengan N tambah 1. Nah, sekarang apa sih itu I? I ini adalah merupakan yang ini, kuartil 1, 2,
3. Jadi kalau kita mau cari kuartil 1, I-nya ini diganti dengan 1. Kalau kita mau cari kuartil 2, I-nya ini diganti dengan 2. Bedanya hanya di situ aja ya. Jika kita ingin mencari kuartil 3, I-nya ini dikali dengan diganti dengan 3. Jadi I-nya itu ada I1, I2, I3 tergantung permintaan soal. Nah, N itu adalah banyak data, berapa banyak data yang diberikan. Data. Ya. Demikian ya. Nah, contohnya ya. Tentukan letak kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 dari sekelompok data. Nah, 6, 7 ya, 8 9, 10. Coba kita hitung ada berapa data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, ini mau kita bagi menjadi 4 bagian, tapi bagiannya harus sama, itu disebut dengan kuartil. Nah, hal yang pertama yang kamu harus cek, apakah data tersebut sudah terurut atau belum, dari yang terkecil sampai terbesar. Syaratnya harus terurut naik kayak median. Ini kita lihat sudah terurut ya, dari kecil sampai ke besar. Nah, setelah terurut kita bisa tentukan kuartilnya. Ini sudah terurut naik ya, sudah terurut, itu syarat naik. Nah, sekarang kita bisa tentukan kuartil 1. Nah, karena dicari kuartil 1, nah, kita hitung dulu ya, maaf ya. Ini N-nya berapa sih? N tadi banyak data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 data ini. Nah, kuartil 1 sama dengan data K. Karena dicari kuartil 1, kita buat K1 per 4 kali N tambah 1. Nah, coba 1 per 4 kali N. N-nya tadi 19 ya. 19 tambah 1. Nah, 19 tambah 1 20 kali 1 20 bagi 4, berarti ini data kelima. Berarti kuartil 1 adalah data kelima. Coba kita lihat data kelima. 1, 2, 3, 4, 5 berarti yaitu 7. Berarti Q1-nya 7. Nah, kemudian kuartil 2. Berarti kita buat data K, karena ini kuartil 2, data Q2 per 4 kali N tambah 1. Nah, sama dengan 2 per 4 kali 19 tambah 1. Berarti ini 19 tambah 1, 20 kali 2, 40 per 4, berarti data ke-10. Maka Q2 adalah data ke-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini adalah 8. Sekarang Q3 adalah dihitung dengan data Q3 per 4 kali N tambah 1 sama dengan 3 per 4. N-nya adalah tadi 19 tambah 1. Berarti ini 3 per 4 kali 20. Ini sama dengan 15. Berarti dia Q3-nya adalah data ke-15, yaitu data ke-15 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti ketiganya adalah 9. Nah, seperti itu kira-kira. Semoga bermanfaat dan kamu bisa memahami dengan baik.